Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Kali ini, sumber Anda adalah kutipan dari buku Lael Lowndes, How to Talk to Anyone. Iya, buku yang cukup populer ya. Betul. Dan fokus kita kali ini spesifik banget nih. Gimana caranya suara kita itu, tetap terasa dekat, personal gitu, walau kita lagi jauhan. Misalnya pas di telepon. Relevan banget ya di zaman sekarang Iya ya. kan? Sering kita lupa, banyak isyarat komunikasi itu hilang kalau nggak tatap muka. Betul, Sally. Pernah kan ngerasain ada orang di telepon kok kayaknya kaku, dingin gitu ya? Sering. Pas ketemu langsung, orangnya ramah banget. Nah, sumber ini punya trik-triknya nih. Mari kita bedah ya. Iya. Tantangannya memang gimana menjembatani jarak psikologis itu. Ya, di buku ini ada cerita soal Rani, dia agen tiket. Di telepon, suaranya tuh ya efisien, tapi agak kaku, singkat gitu. Oke. Tapi pas ditemui langsung, wah beda banget. Rani itu ramah, penuh senyum, kontak matanya ada, bahasa tubuhnya hangat. Nah, itu dia. Kan katanya lebih dari separuh kesan kepribadian kita itu justru datangnya dari bahasa tubuh, ekspresi wajah. Yang mana itu semua hilang sama sekali di telepon kan? Hilang total. Makanya, ini poin penting banget. Kita perlu secara sadar gitu, menerjemahkan kehangatan nonverbal itu ke dalam suara kita. Jadi nggak cukup cuma senyum pas nelpon gitu ya? Itu bantu sih, tapi ini lebih dari itu. Lebih ke gimana kita memproyeksikan energi positif itu lewat nada suara. Dari awal banget kita nyapa. Bahkan sumber ini bilang, kita mungkin perlu sedikit melebih-lebihkan energi vokal kita. Melebih-lebihkan, maksudnya? Jadi gini, ada studi yang nunjukin suara itu bisa kehilangan ya kira-kira 30% energinya pas lewat saluran telepon. Jadi, antusiasme yang pas saat ketemu langsung, Bisa jadi kedengaran datar ya di telepon? nah itu dia. Jadi perlu semacam kompensasi vokal gitulah, biar tetap terasa energinya. Oke, kompensasi vokal. Menarik. Nah, cara praktis lain dari buku ini, katanya biar akrab itu pakai teknik name shower. Oh, nyebut nama lawan bicara ya? Iya, lebih sering gitu. Katanya sih di telepon, dengar nama kita disebut itu rasanya kayak pengganti kontak mata atau sentuhan fisik ringan. Bikin merasa lebih diperhatikan gitu ya? Iya, jadi lebih terlihat. Katanya sih pakai lebih sering dibanding pas ketemu langsung, tapi ya tetap harus natural ya, jangan aneh kedengarannya. Setuju banget. Nyebut nama tuh kan personal banget ya rasanya. Jadi kayak ngebangun jembatan gitu pas gak ada visualnya. Selain nama, ada lagi nih yang penting. Apa tuh? Menunjukkan perhatian sama situasi lawan bicara. Jadi kalau kita dengar suara-suara di belakang layar gitu, Misalnya suara anjing gonggong atau anak kecil gitu. iya persis, jangan diabaikan aja. Itu kan di teknik nomor 76 ya di buku itu. Terus kita mesti gimana? Ya tanya aja santai. Misalnya, wah kayaknya lagi rame ya di sana, perlu jeda sebentar nggak atau semacam itulah. Oh, jadi nunjukin kita dengerin suasana dia juga ya, bukan cuma omongannya. Betul, itu nunjukin kita hadir, kita peduli sama kondisi dia, bukan cuma ngejar agenda kita doang. Itu cara halus bilang, saya dengerin kamu kok, bukan cuma kata-katamu. Oh iya, masuk akal banget. Ini jadi ingat cerita soal Mrs. Big Cat di buku itu. Yang penggalang dana itu ya? Iya, dia nelpon nyari suaminya. Tapi karena dia cuek aja sama si nyonya rumah yang angkat telepon, nggak nyapa atau gimana. Akhirnya malah kehilangan kesempatan ya? Iya, potensinya hilang gitu aja. Jadi penting banget dia mengakui siapapun yang angkat telepon itu. Tepat sekali. Itu kan soal respek dasar ya, dan ngebangun kesan positif dari awal. Siapa sih yang nggak mau diakui keberadaannya? Bener juga. Bahkan, hal sepele kayak pesan suara kita di voicemail itu juga ngaruh loh ke kesan dekat atau jauh ini. Pesan suara kayak gimana tuh? Nah, buku ini ngasih saran unik nih. Ganti pesan suara kita tiap hari. Loh, kok tiap hari? Agak repot ya kayaknya. Kedengarannya gitu ya, tapi tujuannya gini, biar pesannya itu relevan dan tetap personal. Singkat aja, ramah, terus informatif soal keberadaan kita hari itu. Contohnya gimana? Misalnya, halo, ini nama Anda. Hari ini Kamis 7 Mei, saya lagi ada rapat sampai sore, jadi agak susah dihubungin. Tinggalin pesan aja ya, nanti saya hubungi balik segera. Oke. Jadi kesannya kita terorganisir gitu ya? Iya, terorganisir, profesional, tapi juga tetap kayak gampang dijangkau dan hadir gitu, walau lagi nggak bisa jawab langsung. Ini kan ngebangun rasa percaya dan kedekatan juga secara profesional.
Oke, jadi kalau kita rangkum nih ya, biar kedengaran dekat walau lagi jauh, itu intinya emang usaha sadar ya. Betul. Menerjemahkan kehadiran fisik jadi kehadiran vokal yang penuh energi, terus pakai nama buat personalisasi? Menunjukkan perhatian juga sama situasi lawan bicara. Iya, mengakui semua orang yang terlibat, bahkan sampai ngurusin kehadiran digital kita, kayak pesan suara tadi. Semua itu tujuannya ya membangun koneksi antar manusia, walau tanpa bantuan visual. Oke. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada pemikiran buat Anda renungkan. Di era komunikasi jarak jauh yang dominan banget sekarang ini, Iya. gimana caranya Anda bisa memastikan lawan bicara Anda, entah itu klien, rekan kerja, atau teman, merasa benar-benar didengerin, dipahami, dan dihargai, hanya lewat suara dan pilihan kata Anda? Wow, dalam nih pertanyaannya. Iya, gimana Anda secara aktif bisa menunjukkan kehadiran dan kepedulian Anda itu tanpa harus tatap muka? Coba direnungkan. Pertanyaan yang bagus banget untuk kita pikirkan bersama. Terima kasih sudah menyimak penelusuran mendalam kita kali ini ya berdasarkan sumber yang Anda berikan. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.